wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A. Di sini kami akan melakukan praktikum yang berjudul pengaruh faktor abiotik pada pertumbuhan jagung atau zayamais. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Andes Rizwan MS dan Ibu Putri Lisha Anggraini SPD MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM F1D022-006. Perkenalkan, nama saya Sari Kurnia Barokah Lestari dengan NPM F1D0230001. Perkenalkan, nama saya Lala Abadi dengan NPM F1D0230037. Perkenalkan, nama saya Meisha Namila Sari dengan NPM F1D0230041. Perkenalkan, saya Tessa Rodatul Jana dengan NPM F1D0230051. Yang pertama itu disiapkan 3 jenis tanah, yaitu tanah kebun, pupuk kandang, dan juga tanah berpasir. Yang pertama, tanah kebun dan juga pupuk kandang dihomogenkan secara merata dengan perbandingan 7:3. Kemudian dimasukkan ke dalam 3 polybag. Setelah itu, pupuk kandang dan juga tanah berpasir dihomogenkan secara merata dengan perbandingan 7:3 dan kemudian dimasukkan ke 3 polybag. Dan yang terakhir yaitu pupuk tanah kebun dan juga tanah berpasir dengan perbandingan 7:3 dihomogenkan secara merata kemudian dimasukkan ke dalam 3 polybag. Yang pertama yaitu pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Pertama, dimasukkan 3 bibit jagung ke dalam 1 polybag. 2 polybag diletakkan di tempat terbuka. Duanya lagi diletakkan di tempat teduh. Baiklah, perlakuan yang kedua yaitu faktor air dengan mengisikan air ke dalam nampan. Kemudian dimasukkan 2 polybag ke dalam nampan tersebut. Sedangkan 2 polybag lagi tidak memakai nampan. Baiklah, perlakuan selanjutnya itu adalah faktor jenis tanah yang dimana media yang digunakan yaitu tanah pasir, tanah liat, dan tanah kebun yang dimana setiap jenis tanah dibuat 2 polybag dengan total 6 polybag dan ditanam dengan bibit jagung seperti pada percobaan pertama. Ke-6 polybag diletakkan di tempat terbuka. Lalu lakukan pengamatan sama dengan percobaan pertama. Selanjutnya yaitu hasil dari praktikum yang berjudul pengaruh abiotik terhadap pertumbuhan tanaman. Yang pertama yaitu faktor cahaya. Nah, faktor cahaya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor pertumbuhan jagung yang terkena matahari dan pertumbuhan jagung yang tak terkena matahari. Intensitas cahaya juga mempengaruhi morfologi tanaman jagung. Dalam kondisi dengan cahaya rendah, jagung cenderung memiliki daun yang lebih besar dan lebih banyak untuk memaksimalkan penangkapan cahaya. Sebaliknya, dalam kondisi cahaya tinggi, tanaman akan mengembangkan daun yang lebih kecil dan tebal untuk menghindari kerusakan akibat cahaya berlebih. Faktor tanaman jagung yang terkena cahaya biasanya hasilnya akan lebih maksimal dibanding dengan yang tak terkena cahaya matahari. Karena biasanya pertumbuhan jagung yang tidak terkena cahaya matahari akan kurus dan lebih tinggi. Yang kedua yaitu pertumbuhan jagung karena faktor air. Jagung yang tumbuh di tempat nampan yang diberi air seringkali menunjukkan adaptasi morfologis seperti pembentukan daun yang lebih besar dan lebih banyak untuk meningkatkan penangkapan cahaya. Namun meskipun adaptasi ini dapat membantu, tetap saja pertumbuhan tanaman akan terhambat dibandingkan dengan tanaman yang mendapat cahaya penuh. Dalam beberapa kasus, tanaman yang tidak cukup mendapatkan air dapat mengalami etiolasi, yaitu pertumbuhan yang tidak normal dengan batang yang lebih panjang dan daun yang lebih sedikit. Faktor air adalah sumber energi untuk pertumbuhan, proses di mana tanaman mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Yang ketiga yaitu faktor jenis tanaman. Pada penanaman jagung dengan 3 jenis tanah yaitu tanah liat, tanah kebun, dan tanah pasir. Tanah merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jagung karena karakteristik
karakteristik fisik dan kimia tanah dapat mempengaruhi ketersediaan air dan nutrisi. Tanah yang baik untuk pertumbuhan jagung umumnya adalah tanah bertekstur loam yang memiliki keseimbangan antara pasir, debu, dan liat. Tanah ini mampu menahan kelembapan dengan baik, namun jika memiliki drainase yang cukup untuk mencegah genangan air. Jadi, di antara 3 jenis tanah yang mempengaruhi tanaman jagung yang lebih baik yaitu tanah kebun, karena tanah kebun memiliki unsur hara yang lebih bagus dan lebih subur untuk ditanami oleh jagung dibanding tanah liat dengan tanah pasir. Baiklah, inilah penjelasan video dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh faktor abiotik terhadap pertumbuhan jagung, Ziamas. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.